Halo semua, kali ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget. Pernah nggak kepikiran kalau hidup Yesus itu bukan cuma soal perjalanan spiritual, tapi ternyata ini adalah sebuah masterclass soal strategi. Kita akan lihat gimana ketaatannya itu ternyata penuh dengan rencana yang luar biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Coba bayangin, kalau kita ngomongin hidup yang penuh makna atau dipimpin Tuhan, apa sih yang muncul di kepala? Apakah hidup yang ya udah ngalir aja, spontan, tanpa rencana? Atau jangan-jangan hidup yang penuh makna itu justru yang direncanain banget? Nah, ini nih yang sering jadi alasan kita kan? Kadang kita mikir, bikin rencana itu kayaknya kurang rohani deh. Jadi, pas hidup kita lagi berantakan, serba reaktif, kita bilangnya, oh ini lagi ngikutin pimpinan roh. Tapi, beneran gitu nggak sih? Oke, lupakan dulu mitos tadi. Sekarang kita masuk ke faktanya. Sumber materi kita nunjukin kalau Yesus itu seorang perencana yang ulung. Tapi jangan bayangin rencananya itu lahir dari rapat atau analisis bisnis yang rumit ya. Enggak, rencananya itu lahir dari doa, dari keheningan, dari koneksi yang super dalam. Dan ini mengubah cara kita memandang doa. Buat Yesus, doa itu bukan sekedar ngasih daftar wishlist atau permintaan, bukan. Doa itu momen sinkronisasi. Waktu buat ngepasin rencananya dengan rencana besar, tujuan yang lebih tinggi. Lihat deh bedanya, di sini kelihatan banget kan? Di satu sisi ada doa yang isinya cuma minta, minta, minta. Reaktif. Tapi di sisi lain ada doa yang proaktif. Ini lebih kayak sesi strategi, buat mastiin semua langkah kita itu nyambung sama tujuan akhir. Nah, yang kedua inilah pendekatan yang Yesus pakai. Dan cara berpikir strategis ini kelihatan banget dari cara dia mulai. Pelayanannya itu nggak langsung boom di panggung besar. Sama sekali nggak. Justru mulainya kecil, terukur. Dari sebuah pesta nikahan di Kana, dari obrolan 4 mata sama satu orang di Samaria, dia nggak buru-buru. Kenapa? Karena setiap langkah kecil ini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Pelayanan Yesus itu ternyata bukan kejadian acak loh. Kalau kita bedah lebih dalam, kita bakal nemuin sebuah roadmap, sebuah peta jalan yang jelas banget, lengkap dengan fase-fase yang terukur. Nah, ini dia petanya. Coba lihat deh, semuanya dibagi rapih banget. Ada fase persiapan sekitar 6 bulan. Terus, fase basis Galilea, ini yang paling lama, 12-18 bulan. Di sini dia bangun tim, bikin mujizat. Habis itu ada fase penting, penarikan diri, selama 6 bulan. Ini buat fokus ke dalam ke para murid. Dan terakhir, puncaknya, klimaks di Yerusalem. Kelihatan kan polanya? Semuanya ada waktunya. Intinya apa? Nggak ada satu fase pun yang sia-sia. Setiap tahap itu punya tujuannya sendiri, punya fungsinya buat ngebangun fondasi untuk tahap selanjutnya. Semuanya nyambung. Inilah yang ngejelasin kenapa Yesus itu kadang kayak sengaja nahan diri. Waktu orang-orang maksa dia buat tampil, dia bilang waktuku belum tiba. Dia itu nggak gerak karena tekanan orang banyak atau apa yang lagi viral. Enggak. Dia gerak ngikutin jam ilahi, ngikutin jadwal internalnya yang udah sinkron sama rencana besar tadi. Nah, salah satu bukti paling keren dari strateginya adalah ketika dia melakukan pivot. Tahu kan kayak di startup, ganti arah secara radikal, ini nunjukin gimana dia bisa beradaptasi demi tujuan jangka panjangnya. Yuk kita lihat gimana dia pindah dari jangkauan massal ke fokus yang super mendalam. Oke, di satu titik, jangkauannya itu masif. Dia ngelayanin ribuan orang, menyembuhkan, ngajar, pokoknya lagi di puncak-puncaknya deh jangkauan publiknya. Terus, tiba-tiba, plot twist. Dia berbalik arah. Dia ninggalin keramaian itu dan fokus total ke kelompok kecil ini. Cuma 12 orang. Bayangin dari ribuan orang jadi cuma 12. Kalau dari kacamata bisnis, ini kayak langkah mundur kan? Tapi tentu aja ada strategi besar di baliknya. Tujuannya apa? Keberlanjutan. Sustainability. Dia tahu misinya harus jalan terus, bahkan setelah dia nggak ada. Jadi dia berinvestasi di orang-orang ini, dia ngelatih mereka, mendelegasikan, biar misinya bisa terus tumbuh dan berkembang, jauh melampaui dirinya. Ini pemikiran jangka panjang banget. Oke, kita udah bedah strateginya Yesus, keren banget kan? Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, terus gimana? Apa artinya ini semua buat hidup kita? Gimana caranya kita bisa nyontek pola keren ini buat kehidupan kita sehari-hari? Ini dia rumusnya, simpelnya gini.
Dampak maksimal itu bukan cuma soal spontanitas, tapi juga bukan cuma soal rencana kaku, bukan. Dampak maksimal itu lahir dari kombinasi dua hal. Perencanaan yang cerdas, ditambah ketaatan buat ngejalaninnya. Itu kuncinya. Terus mulainya gimana? Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. 1. Audit waktu kamu. Coba deh jujur, lihat kalendermu. Itu isinya rencana kamu atau cuma reaksi atas permintaan orang lain. 2. Berani bilang enggak. Kayak Yesus yang narik diri dari keramaian, kita juga perlu bilang enggak ke hal-hal yang baik supaya bisa fokus ke hal yang terbaik. Dan yang ketiga, mulai dari yang kecil, jangan remehin kekuatan langkah-langkah kecil. Setiap tindakan kecil yang setia, itu ngebangun sesuatu yang besar. Kenapa 3 langkah ini penting banget? Karena ini yang mengubah kita. Dari yang tadinya ditarik sana-sini, jadi punya arah yang jelas. Ini kayak bikin perisai buat ngelindungin fokus dan energi kita. Dan yang paling penting, ini ngebuktiin kesetiaan kita di hal-hal kecil sebelum kita dipercaya buat ngurus hal-hal yang lebih besar. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Bayangin sejenak, gimana kalau hidup kamu berubah total? Gimana kalau kamu mulai melihat waktumu bukan sebagai milikmu, tapi sebagai aset dari Tuhan yang harus kamu kelola secara strategis? Setiap iya dan tidak yang kamu pilih punya bobot. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi? Coba deh pikirin.